Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fid din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari kembali kita haturkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik hidayah, sehat, sempat, iman Islam, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kepada jalan, salah satu di antara jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu pesan di antara pesan yang paling baik yang disampaikan oleh para ulama adalah manusia muslim yang baik itu adalah orang-orang yang dia mengetahui kenikmatan-kenikmatan dari Allah, dan orang ini mampu menjadikan seluruh kenikmatan yang Allah berikan hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berharap majelis ilmu, sholat maghrib, dan i'tikaf kita pada malam hari ini termasuk di antara bentuk-bentuk cara kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa mendapatkan keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah. Dan semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah yang betul-betul nanti di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pripun kabaripun, sehat? Alhamdulillah. Baik, menawi alhamdulillah kabaripun sae. Kita pada malam hari ini akan mencoba membahas salah satu di antara poin penting yang sangat fundamental di dalam Islam, yang mana kalau perkara ini kita lalaikan atau sifat ini kita lalaikan, maka yang terjadi bisa sampai diri kita menjadi seseorang yang tidak dekat lagi dengan syariat. Artinya sangat berbahaya sekali. Ya. Coba kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini dari satu ayat yang sangat terkenal. Bapak Ibu sedayunipun pun hafal. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Okay. Surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman di potongan ayat itu, fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di situ ada satu kata perintah, yaitu fastabiqu. Ya, kenapa kok di situ tidak sekedar memerintahkan fa'malu, beramallah kalian, atau lakukanlah amal-amal kebaikan? Kenapa tidak demikian? Tapi Allah lebih memilih diksi fastabiqu, atau berlomba-lombalah, atau bercepat-cepatlah. Ya, karena kata ulama ahli tafsir, banyak sekali ulama yang mengatakan kenapa kok fastabiqu? Karena kesempurnaan suatu amalan itu tidak hanya diraih dengan melakukannya, tapi mempercepat kita melakukan amalan itu juga salah satu di antara bentuk kesempurnaan amal. Dan di situ ada khairat. Khairat itu adalah jamak dari khair, artinya banyak kebaikan. Maka hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, aslinipun kula lan panjenengan sami menika niku gadah kathah sangat potensi amal soleh.
Potensinya ini kuatah sangat. Contoh niki mau enten minten setunggal infak keliling. Itu potensi kebaikan. Ya. Kemudian kita ada potensi lain, mungkin nanti keluar masjid kita bisa memakai sandal dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, keluar masjid doa. Itu semua potensi kebaikan. Yang terkadang, ya ini masalahnya Pak, yang terkadang kita itu tidak ngerti kalau itu potensi kebaikan. Ya. Dan terkadang kalaupun kita tahu itu potensi kebaikan, terkadang kita lalai dan menunda-nunda kebaikan itu. Contoh, enten apa mboten? Kan kemarin terakhir kita bahas tentang masalah sholat malam nggih. Tesih kemutan apa mboten? Tesih nggih. Ya, tentang masalah sholat malam. Wonten bapak-bapak, ibu-ibu ngoten. Tadi malam kita kebangun jam 3. Ya, kita kebangun jam 3 malam, itu berarti Allah memberikan kepada kita potensi untuk melakukan sholat tahajud. Tapi banyak di antara kita tidak mau mengambil potensi itu, ya tangi tok gitu. Ya, cuman bangun saja. Ada juga orang yang ketika dibangunkan oleh Allah jam 3 bangun, punya niatan sholat malam, tapi bilang kepada dirinya, ademi sesuk we. Mbok menawa sesuk ora adem. Besoknya bangun lagi, dia mengatakan sesuk we kesel. Ya. Lah maka Bapak Ibu, ada satu ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin yang sangat-sangat yang harus kita perhatikan. Ya, kata beliau, pendek, ucapannya cuma pendek. Innal muna ra'su amwalil mafalis. Kata beliau, innal muna, sesungguhnya orang-orang yang hanya berangan-angan ketika beramal, artinya cuma pengen aku sesuk nek neng masjid aku ame infak. Ngopo rasa iki? Itulah. Aku nanti malam, aku besok 2 hari lagi mau sholat malam kalau di sepertiga malam. Kenapa gak nanti malam? Itu berangan-angan. Ada juga ulama yang mengatakan barang siapa yang menunda-nunda, ya, maka orang yang memiliki sifat berangan-angan mau melakukan satu amalan atau menunda-nunda satu kesempatan amal soleh, maka kata Imam Ibnu Qayyim apa? Ra'su amwalil mafalis. Sifat itu merupakan modal terbesar kebangkrutan orang itu. Ya. Jadi kebangkrutan seseorang fid dunya wa fil akhirah itu salah satu penyebab utamanya adalah dengan menunda-nunda sebuah potensi amal saleh. Atau hanya berangan-angan saja. Nek pengen sedeni pun pengen. Bapak Ibu pengen nggak dapat pahala sholat syuruk? Pengen. Pengen nggak mendapatkan pahala sholat malam? Pengen. Tapi banyak di antara kita guru pengen. Mandek temiku dok. Ya. Maka yang menjadi prioritas kita ketika kita memahami fastabiku itu artinya Allah memerintahkan kepada kita kalau ada potensi amal soleh sekecil sebesar apapun, tugas kita cuma satu, cepat diambil itu amal soleh dan kita lakukan. Ya. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis Abu Hurairah. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, badiru bil a'malis sholihah. Perintahipun namun tunggal. Badiru, bersegeralah, percepatlah langkahmu, bergegaslah bil a'malis sholihah. Ketika Allah tampakkan kepadamu peluang amal soleh. Sekali lagi, yang dipakai oleh Allah bukan bil a'malis sholih, tapi bil a'malis sholihah. Ya, artinya tidak cuma satu, Pak, Bu. Tapi banyak kali peluang amal soleh yang kita sia-siakan. Ya, yang sangat kita sia-siakan. Maka perintahnya cuma satu, bergegaslah kalian untuk melakukan amal soleh. Kenapa? Allah khawatir. Fastakunu fitanun. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Apa kata Nabi? Kenapa kita diperintahkan ketika ada peluang amal soleh kita langsung diperintahkan untuk melakukan? Fastakunu fitanun. Karena sebelum datangnya fitnah. Ya. Maka artinya Bapak Ibu begini. Ketika seseorang itu tidak bergegas untuk melakukan suatu amalan, maka yang datang kepadanya bukan amalan itu lagi,
tapi yang datang kepadanya suatu saat kalau kita meremehkan amalan itu terus, yang datang kepada kita adalah fitanun. Fitanun itu apa? Fitnah. Ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Ternyata menunda amal itu akan mengundang fitnah-fitnah setelahnya. Ini yang harus kita perhatikan. Yang mana kata Rasulullah, fitnah itu digambarkan oleh Nabi dengan apa? Kaqata'il lailil mudlim, kata beliau. Fitnah itu sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Artinya sangat menakutkan. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ngaji tentang masalah mempercepat amal atau badiru bil a'mali sholihah ini, kita harus benar-benar memahami konteksnya. Perintahnya Nabi cuma satu, tapi yang dikhawatirkan Nabi, orang itu akan terkena fitnah. Artinya perintah ini sangat penting. Ya, bergegaslah kalian untuk mengamalkan amal soleh, fastakunu fitanun, sebelum datangnya fitnah. Artinya kalau diri kita nanti sudah terkena fitnah, untuk mengamalkan amal soleh semakin susah. Bapak Ibu sudah baca riset atau belum? Indonesia, kaum muslimin Indonesia yang sholat 5 waktu itu hanya di angka 38,9%. Ya, 38, sekian, 40% lah, nggak nyampe 40%. Kita bulatkan 40%. Itu kaum muslimin yang sholat 5 waktu, Pak. Dan itu masih dipecah lagi. Ada yang jamaah full, ada yang kadang di rumah, kadang jamaah, ada yang kadang ngende-ngende. Itu masuk ke 38, sekian itu. Itu kaum muslimin loh. Bayangkan, berarti kan masih ada 61, sekian persen yang mereka bolong-bolong sholat 5 waktu. Ya, artinya gini Bapak Ibu, kalau kami membaca beberapa kitab yang disampaikan oleh para ulama itu begini. Ada satu pertanyaan, kenapa kok orang itu bisa menunda-nunda sholat 5 waktu, padahal sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Pertanyaannya, yang wajib kok sampai bisa mereka tinggalkan? Kenapa sholat 5 waktu yang sejatinya hukumnya fardu ain bisa mereka tinggalkan? Jawabannya cuma satu. Itu semua bermula dari menunda. Apakah orang yang tidak sholat itu tidak punya waktu untuk sholat? Punya, tapi kenapa nggak mau? Karena sudah kadung orang itu termakan fitnah. Ya, maka wanti-wanti saking Nabi nopo, fastakunu fitanun. Lakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Karena betul Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk ke dalam fitnah itu, ya, amalan yang wajib pun itu akan seolah-olah tidak penting. Nah, maka Imam An-Nawawi memasukkan fitnah-fitnah di sini ada 2. Pertama, fitnatus syubhat, yang kedua, fitnatus syahwat. Ini merupakan pintu-pintu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid. 2 pintu syahwat, syubhat, ini merupakan 2 pintu dosa yang banyak memasukkan manusia ke nerakanya Allah. Ya, 2 fitnah ini. Pertama, kalau kita bicara tentang masalah fitnatus syubhat, syubhat ini apa? Abu-abu atau keraguan. Maka orang kalau sudah terkena keraguan dengan suatu perkara atau suatu syariat, maka orang itu lama-lama akan ragu kepada Allah. Lagi contoh Pak, kalau Bapak Ibu gadah putri yang masih SD kelas 6 atau sudah mulai balighoh, sudah mulai dewasa, ya, atau punya cucu yang seumuran itu, cepat-cepat diajari berjilbab. Kenapa Pak? Karena banyak sekali kisah yang kami temui, terutama di kota-kota besar. Ada bapaknya ini ngaji nih seragam, kayak bapak P nih ngaji nih seragam. Ibunya kerudungannya besar. Tapi anaknya sampai kelas 3 SMP nggak mau pakai jilbab. Ya, perempuan ya, bukan laki-laki ya, perempuan ini. Ya. Nggak mau jilbab. Setelah kita cari tahu ternyata penyebabnya apa? Dulu ketika anak ini masih SD kelas 6 yang mana dia sejatinya sudah balighoh, ibunya dan bapaknya mengatakan, "Kenapa kok nggak dipakai kerudung?" Mesake cek cilik, panas, sumuk, engko wae engko nek wis SMP, bla 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 bla. Dan akhirnya si anak ini ketemu sama temen satu kelasnya, yang mana temennya ini punya temen, ya temennya ini SMA, yang mana dia membawa pemahaman liberal yang mengatakan perempuan itu kerudungan nggak wajib.
Yang penting hatinya terhijab dengan iman. Akhirnya ini menularkan ke ini, akhirnya temannya ini menularkan ke anak perempuan itu, dan akhirnya anak perempuan itu meyakini hal itu. Ini namanya fitnah syubhat. Maka hati-hati. Ya. Maka kita harus yakin betul dengan perkara-perkara syariat Allah itu. Kenapa kok anak kecil, anak itu diajarkan mulai dari umur 6 tahun? Ya. Karena memang syariat ini harus kita ajarkan sedini mungkin supaya mereka terbentangi dari fitnah. Itu loh. Ya, maka kita harus hati-hati betul tentang masalah fitnah ini. Yang kedua, kita secara singkat mau nih. Yang kedua, ada fitnatus syahwat. Napa niku fitnatus syahwat? Fitnatus syahwat ini adalah fitnah-fitnah yang berkaitan dengan gemerlap dunia. Contoh, kalau bagi laki-laki ya wanita. Kalau bagi kita semua ya pangkat, jabatan, tahta, apalagi Pak? Harta dan sebagainya. Ya. Kita lihat dari satu poin saja dulu, harta. Kita lihat dari poin itu. Ya. Pertanyaannya, saya sering ulang-ulang di majelis ini dan dimanapun saya sering sampaikan dan saya tidak bosan untuk mengingatkan ini untuk diri saya pribadi. Kita hari ini bisa ngaji seperti ini. Kita hari ini ngapunten, kula lan panjenengan sami saged salat 5 waktu berjamaah teng masjid. Ya. Kalau misal kita hari ini bisa dengan kondisi keuangan yang sederhana atau keuangan yang relatif pas ngepres, ya mboten pas nggih, pas niku identik pas ana apa-apa duwe duit ngono lho. Pas pengen untuk mobil, nah niku pas niku. Ya, cenderung sederhana. Ya, kita masih bisa sholat. Tapi apakah iya kita nanti kalau sudah kaya bisa sholat berjamaah tepat waktu seperti ini? Belum tentu. Ya. Karena fitnah harta ini begitu besar. Ya. Maka banyak orang itu kalau membuat toko bangunan, membuat toko kelontong, itu banyak sekali nama tokonya ada toko barokah. Ya toh? Toko barokah. Ya. Tapi ada juga yang memang benar orang itu memberikan nama toko barokah memang pengen benar-benar barokah. Ya. Saya pernah menjumpai satu toko, Pak, namanya toko barokah. Saya penasaran, ini apa jenis toko barokah? Barokah tenan purang ngoten. Timbangannya, ya singkat cerita ya, timbangannya itu jujur. Ya, kita timbang ulang itu jujur. Yang kedua, nggak menjual hal-hal yang subhat. Apa contohnya? Rokok. Ya, saya bilang subhat mungkin karena ada yang menghalalkan, gitu loh. Ada yang membolehkan. Tapi kalau saya sendiri haram. Ya, dia tidak menjual itu. Ya, dia menjual itu. Dan ini poin plus loh. Sekarang toko mana yang nggak jual rokok coba? Ada nggak di sini? Ya, apalagi toko-toko itu ya, toko-toko Madura itu depannya malah rokok semua. Karena menjanjikan dan untungnya banyak, Pak. Bu. Ya, saya tidak mengatakan bapak-bapak yang saya tidak menyebut bapak-bapak yang masih al-udud ya. Ya, tapi ini kita bicara masalah keberkahan toko itu. Ya, tapi memang betul yang punya toko jujur, yang punya toko orang baik, yang punya toko orang yang sangat rajin ke masjid dan sebagainya. Kalau azan sholat tutup, Pak. Nah, ini toko berkah. Tapi ada juga toko yang judulnya berkah tapi gak patek berkah. Ya. Tapi semua orang ini pasti pengen hidupnya itu berkah. Termasuk masalah harta saja. Kalau kita bicara masalah keberkahan harta, itu kita bisa lihat dari 3 poin. Dari salah satu doa, Allahumma inna nas'aluka antar zukona rizkon halalan thayyiban wasi'an. Kan kita diminta untuk berdoa tentang masalah harta dengan 3 hal. Ya. Halal, thayyib, wasi'. Wasi' itu apa? Luas, oke. Bapak-bapak itu nggak usah malu, Pak, untuk minta sama Allah harta yang banyak. Tapi harta yang banyak itu berada di poin 3. Nah, berarti makna barokah daripada harta kita supaya kita bisa tahu kita terhindar dari fitnah. Maka kita harus melihat poin yang 1, 2. Harta yang kita dapatkan halal. Yang kedua, thayyib, gak oke, gak popo. Inilah berkah. Tapi kalau kita balik gini, oke, gak thayyib, gak halal, ini namanya bukan berkah. Ini namanya fitnah. Itu. Ya. Makanya di dalam Islam yang dicari bukan banyaknya dulu, tapi proses mencarinya. Ya, maka kalau kita hari ini semakin kaya kita, semakin jauh kita kepada Allah, berarti itu tanda-tanda harta kita merupakan fitnah. Ya.
Maka kita ini sehari ini sholat jamaah gampang. Sebelum datangnya fitnah kita nanti kaya, maka manfaatkan betul sebelum diri kita terkena fitnah syahwat ini. Ya. Dan Rasulullah menggambarkan fitnah ini sebagaimana potongan malam yang gelap. Wah, ini kalau bagi saya merupakan hadis yang cukup mengerikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Berapa banyak seseorang yang paginya muslim, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang berapa banyak seorang itu sorenya muslim, paginya kafir. Kenapa bisa demikian? Bai'udinahu bi'ardi minad dunya. Kata Rasulullah, kenapa orang bisa seperti itu? Karena mereka menjual agamanya untuk dunia. Kembali ke fitnah tadi. Ya. Kita nggak usah kasihkan contoh lah. Mungkin di sekitar bapak-bapak, ibu-ibu ada. Dan naudzubillah mungkin kita juga termasuk di antaranya. Ketika kita tidak terbiasa membawa uang banyak, kemudian kita dapat uang banyak, kira-kira dengan kita dapat uang banyak itu tetap menjadikan kita taat, atau seketika kita lupa tentang masalah kewajiban kita kepada Allah. Ya. Saya selalu sampaikan Pak, ke kajian-kajian, terutama kajian ibu-ibu yang dalam tanda kutip mereka orang-orang kaya gitu ya. Saya sampaikan, Bu, ibu-ibu yakin enggak harta yang jenengan dapatkan hari ini, punya mobil, punya ini, punya itu berkah? Ya, saya yakin Ustadz berkah. Coba cek. Sekarang mobil yang Anda pakai, atau motor yang Anda pakai, atau harta yang Anda miliki, itu alirannya banyak kemana? Ya, kan banyak kan? Aliran itu kan banyak. Contoh nih harta, banyak gitu ya. Ada yang alirannya ke Allah, infak, sedekah. Ada yang alirannya itu ke melalaikan sesuatu, ya, atau melalaikan kepada hal-hal lagun yang sia-sia. Ada juga yang banyak dialirkan kepada hal-hal yang mungkin yang tidak terlalu banyak manfaatnya. Ya, piknik, nek piknik niku setahun ping pinten, Pak? Mboten mesti setahun niku. Mas. Sakit tenan niku. Mboten tahu piknik. Duh, iki masjid iku kudu enten program piknik iki berarti. Ya nek taat niku nggih taat, tapi nggih perlu refreshing ngoten lho. Ya, Nabi saja refreshing, kok masa kita enggak refreshing? Ya. Niku usulan kita takmir. Sinten takmir? Lah ya mbok menawa. Mbok menawa mengke kula dijak ngoten lho maksudnya. Nah, kalau kita kan piknik, kalau saya nggih, kalau kita yang masih punya anak kecil yang sekolah, itu kan pikniknya kan paling tidak setahun 2 kali. Semester 1 sama semester 2. Kan pas mereka liburan. Ya. Tapi ada juga orang kaya itu yang pikniknya sampai seminggu bisa 8 kali. Seminggu gue pengen 7 loh. Niki pengen 8. Jadi ini kan berarti sehari itu ada yang 2 kali gitu loh. Artinya kan itu tidak terlalu penting untuk dilakukan. Tapi banyak orang-orang itu tidak sadar, itu justru melalaikan, gitu loh. Ya, maka kita harus hati-hati betul tentang masalah fitnah harta ini, termasuk fitnah syahwat ini. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke perintahnya Nabi tadi, badiru bil a'mali sholihah. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekali lagi kita sampaikan bahwasanya di dalam diri kita setiap waktunya itu pasti Allah tunjukkan hal-hal kebaikan. Kita harus percaya itu. Kalaupun kita tidak bisa melakukannya, itu berarti salah siapa? Salah kita. Contoh hal kecil saja, Pak. Misal, tan masjid mriki jenengan nek medal setelah selesai sholat, sandalit ketoto napa mboten? Tetap ketoto napa mboten? Mboten. Berarti masih ada satu potensi kebaikan yang belum banyak orang ambil. Apa itu? Noto sandal. Sepele, tapi tidak banyak orang yang mengambil. Nek noto sandal niku jenengan ampun noto sedaya, kepenaan sing ditoto. Saya punya satu kisah, Pak, jamaahku loh. Jamaah saya ini punya laki-laki ya, tiang sepuh lah, sudah lumayan tua. Bapak niki kaki kirinya itu kalau sholat mesti dibelebet perban, Pak. Telapaknya ini, sampai atas mata kaki itu dibelebet perban. Ya, waktu pertama kali saya ketemu itu udah 4 tahun yang lalu. Ya. Waktu pertama kali ketemu, saya bilang ini, Pak,
Kakinya kenapa Pak? Sakit Ustaz. Sakit. Oh ya. Nah, yang bikin saya penasaran, waktu itu masjid ya, masjid besar, kan biasanya pintunya kan ada 3. Utara, selatan, timur. Ya, utara, selatan, timur. Bener ya? Nek pintu masuk dari barat aneh nih gitu ya. Ya, rada aneh nih. Ya, oke, gitu ya. Nah, yang saya heran, kalau kami dapat jatah ngisi pengajian, saya itu kadang lewat barat, kadang lewat selatan, kadang lewat utara. Kalau lewat timur saya nggak pernah karena itu pintunya perempuan. Ya, lah waktu lewat barat itu nggak ada yang beda. Lah lewat utara Pak, saya itu setiap lewat utara keluar masjid itu sandal yang awalnya morak-marik sudah tertata rapi tinggal pakai. Dan nonton ini nek biasanya orang itu kan nata kan mepet toh, sandal ngoten toh. Itu enggak kasih jeda Pak, tinggi melangkah. Sudah mikir sampai situ gitu loh. Ya, terus saya cari tahu, ini siapa pelakunya? Ternyata bapak tadi yang kalau berangkat ke masjid itu motor kendaraannya itu Supra tapi wis ra bentuk Supra. Motornya Pak Tani ngene lho. Ya, wis pokoknya niku kula ngertos Supra, tapi nek jenengan ningali mboten ngerti Supra niku. Lho garek kerangkane tok. Panas niku nek ngene niku. Mesine niku wis ketok ngoten lho. Emang ketinggal ngoten. Nah, terus kula ngobrol banyak dengan bapak itu. Setelah saya tahu pelaku bapak itu, saya tanya, "Pak, kenapa kok jenengan melakukan hal ini, Pak?" Begini Ustaz, saya itu sudah tua dan saya orang nggak punya. Saya lihat saudara-saudara kami di masjid itu kok setiap subuh infak. Saya nggak bisa Ustaz. Intinya bapak ini tidak bisa mengikuti amalan infak yang dilakukan oleh jamaah lain. Yang kedua Ustaz, saya mau sholat malam, saya sudah tua, saya berdiri tidak kuat lama, kaki saya sakit, saya tidak bisa Ustaz. Saya 4 tahun yang lalu, jadi ini cerita 4 tahun yang lalu, yang mana ini 4 tahun yang lalu lagi, jadi 8 tahun yang lalu. Saya melihat kok masjid ini sandalnya kok berantakan. Ya, kok berantakan sekali ini masjid, apa sandalnya. Akhirnya saya berinisiatif nata sandal. Dan nata sandalnya bapak ini tidak kok ditoto kabeh mboten. Bapak ini ketika mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapak ini langsung ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Setelah itu pergi ke masjid. Nah, biasanya kan kalau sudah adzan beberapa menit kan banyak yang sudah datang. Nah, yang sudah datang itu bapak tata. Katakan 10 jamaah, jamaah 10. Dia masuk, sholat sunnah, tahiyatul masjid. 10 sandal sudah tertata, nanti yang datang kesekian, yang datang setelah sandal ditata, otomatis noto sandal nopo mboten. Kok rada ragu ta jenengan? Kita jenengan mboten noto ya kita nggih. Nek pun enten sing noto niku jenengan kinten-kinten patute melu noto napa mboten ditoto? Melu. Tapi nek tiyang mriki mboten ngertos kula. Niku nek nganti mboten noto dhewe niku kebangetan. Ya, kebangetan. Lah mulai dari situ, Pak. Kebiasaan Bapak ini terus dilakukan sampai hari ini sudah tidak perlu Bapak ini tata dari awal, semuanya sudah mapan. Bayangkan coba. Itu kebaikan yang kita anggap remeh loh itu. Kecil, nggak kayak kita seolah-olah kok rane pahalane gitu. Wah, tapi itu pahalanya besar. Kalau kita lakukan kontinu, apalagi sampai orang lain itu sudah meniru apa yang kita lakukan. Ini kecil, baru yang kecil. Belum lagi yang besar. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Untuk memperjelas hal ini, ada satu hadis lagi. Ini kisah dari sahabat Uqbah bin Harith. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Harith. Beliau pernah menyampaikan, ya, Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu wara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra." Kata beliau, saya pernah sholat di belakang Nabi, artinya Nabi Muhammad sebagai imam. Ya, bil Madinati, di Madinah, berarti di Masjid Nabawi. Al-Asra, pada waktu sholat asar. Nah, Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu menceritakan sebuah kejadian yang tidak biasa Rasulullah lakukan di waktu sholat. Ya, beliau menyampaikan, fasallama thumma qama fatmusri'an fatakhatta riqaban nas. Ya,
Kata Uqbah bin Harith, waktu itu saya sholat di belakang Nabi di kota Madinah waktu sholat asar. Ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Thumma qama, Rasulullah langsung berdiri. Fattahatta riqaban nas, kemudian Rasulullah balik badan melompati pundak-pundak sahabat yang di belakangnya. Ya. Musri'an, Rasulullah terburu-buru. Ya, jadi setelah salam, Rasulullah langsung berdiri secara terburu-buru, langsung balik badan melompati pundak-pundak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nek enten imam ngoten niku jenengan bingung napa mboten? Heran napa mboten? Nek jenengan biasane sing jenengan herani husnudon apa suudon? Nek husnudone napa? Napa coba? Kamar mandi toh biasanya toh? Alah paling sakit perut gitu kan. Nah, sahabat Nabi itu juga pada heran. Ini kenapa Nabi kok tidak biasa seperti itu? Setelah diperhatikan, ternyata ila ba'di hujari nisa'i. Ya, setelah diperhatikan ternyata Nabi itu pergi ke salah satu rumah istrinya, yang mana rumahnya di dekat Masjid Nabawi. Ya, fafaza'an nasu min sur'atihi. Lah, para sahabat itu fafaza'an nasu. Ya, para sahabat itu terheran-heran dengan tergesa-gesanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak terbiasa. Oke, bisa diikuti ya alurnya ya. Ya, nanti ketemu nanti intinya. Ya. Kemudian fakharaja alaihim, tidak lama setelah itu Rasulullah keluar dari rumah istrinya balik ke masjid. Ya, tidak kok di rumah terus tidur, tidak. Itu kan kita, ya toh. Pulang cepet-cepet sampai rumah, pengen cepet-cepet nonton Indonesia karo Cino. Ya. Ya, ditengkas ya. Engko tak rampungke jam 09.00 jam 7 wae, gen nontone rada telat. Ya, kira-kira salate cek khusuk napa mboten ngoten maksudnya. Janganlah, jangan. Ini malah menyengaja gen ora khusuk. Ya, yang penting insyaallah nanti Oke. Nah, Rasulullah keluar kemudian kembali di masjid. Ya, setelah kembali ke masjid, fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Rasulullah ketika balik ke masjid, Rasulullah melihat wajah-wajah sahabatnya ini qad ajibu, terheran-heran. Sekali lagi, Nabi tidak biasa seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda. Nah, intinya di sini. Dzakartu syai'an, ya. Dzakartu syai'an min tibrin indana. Kata Nabi, kalian heran ya dengan ini, kalau bahasa saya nggih. Kalian heran dengan apa yang saya lakukan tadi. Kenapa saya melakukan tergesa-gesa seperti itu setelah sholat langsung pergi? Dzakartu syai'an, aku teringat sesuatu. Min tibrin, yang mana sesuatu itu adalah tibrin. Tibrin itu apa? Kalau di penjelasannya Imam An-Nawawi, tibrin itu adalah qat'u dhahabin au fiddatin. Potongan emas atau perak. Artinya perhiasan. Yang mana tibrin indana, tibrin di sini bukan tibrinnya Nabi. Perhiasan di sini bukan perhiasannya Rasulullah. Tapi dijelaskan di dalam hadis lain, maksud tibrin di sini adalah tibron minas shadaqati. Harta itu, tibrin perhiasan tadi bukan miliknya Nabi, tapi itu merupakan harta sedekah. Oke, saya dipahami ya? Nah, kemudian Nabi melanjutkan, fakarihtu ayyah bisani. Kenapa aku terburu-buru? Karena aku khawatir sedekah yang ada di rumahku itu akan menghalangiku nanti di yaumul akhir. Kekhawatiran Nabi. Fa'amartu bikismatihi, maka aku perintahkan bagikanlah harta itu. Ya. Artinya Bapak Ibu, pertama yang bisa kita ambil, saya mulai dengan satu pertanyaan. Harta sedekah Nabi tadi boleh nggak menyalurkannya besok? Boleh nggak Pak? Lusa?
pekan depan, bulan depan, tahun depan, boleh. Tapi karena Nabi sumber hukum, karena Nabi sumber syariat, tidak akan mengambil itu. Karena apa ya pun yang dilakukan oleh Nabi itu pasti amalan yang paling afdol. Oke, bisa dipahami ya? Nah, lantas apa hikmah yang bisa kita ambil? Pertama, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang boleh dilakukan besok, Rasulullah mempercepat amalan itu ketika ingat. Oke? Nah, kalau kita ketika mengingat sesuatu, aku duwe utangi karo kae sesuk niku cek mending sing luwih parah. Alah engko nek wonge kelingan ya engko tak bayar, nek ora ya wis ngoten. Niku parah niku. Kelingan masalah utang lah kok bilangnya besok. Wah, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Ya, mohon maaf. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kisahnya Nabi ini, perkara yang boleh dilakukan besok saja Rasulullah menyegerakan. Apalagi yang hukumnya wajib. Contohnya apa? Bayar utang. Nek pun jatuh tempo. Ya. Kalau utang jatuh tempo, ndak ada kata lain kecuali bayar. Nek kita benar-benar tidak punya, bilang baik. Kalau kita diperbolehkan, ya kita komitmen. Ya wes tak kei longgaran 7 dino. Ya 7 dino tenanan golek duit gitu loh. Sing paling nganyel kiniku ketika kita diutangi, kemudian waktu jatuh tempo kita telepon, Mas, sudah tanggal 10 Mas jatuh tempo wayahe bayar utang. Ngapunten Mas, kula dereng enten arto. Oh ya nggih pun diundur 3 dinten nggih matur nuwun. Jenengan lunga ten Guru Asalam. Blonjo. Wis misal nggih. Jenengan ampun aku rong tawok ning guru ini misal. Ya ten Guru Asalam jenengan blonjo. Lah kok ten kasire ketemu kali tiang sing ngomongnya ra duwe duit iki mau. Blonjone luwih akeh. Niku jenengan anyel napa mboten? Jujur mawon, yo anyel lho. Ngomongnya ra duwe duit kok blonjone luwih akeh. Niku nganyelke. Ya, itu yang awalnya pertemanan bisa jadi permusuhan. Ya, hikmah pertama. Rasulullah sangat menyegerakan sesuatu yang diingat dan apa yang menjadi potensi amal soleh bagi Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil? Kalau perkara sedekah ini kita sepelekan dan kita menunda-nunda, kalaupun kita nanti mati, harta sedekah ini belum sampai ke tangan orang yang dimaksud, ini akan berpotensi menghalangi diri kita daripada hari akhir, hari kiamat. Sebagai contoh, Pak, Masjid Baitur Rahman gini ya. Masjid Baitur Rahman ada program untuk masjid bikin apa? Niki ameh dikapane meneh masjid niki. Tingkat telu misal tingkat telu. Enten jamaah mriki ya toh dititipi kali tiang niku, tiang sing pokoknya enten tiang ngoten. Mas, kula titip, kula dereng sempet ketemu kali bendahara takmire. Niki kula titip jenengan mengke mang paringke takmire. Oh, nggih. Mergo wis bengi, ameh ning omahe bendahara, aras-arasen. Niate subuh tak gawa. Subuh tekan masjid lali. Ya wis, sesuk wae aku kerja ameh ning luar kota. Sisuke lali meneh. Sisuke mati, Pak. Sedo, Pak. Ya. Uang sedekah 10 juta itu ditaruh di almari. Dia bapak ini meninggal, kebiasaannya perempuan atau istri ataupun anak-anaknya nek bapak sedo niku bedah harta karun. Goleki harta karun. Mbok menawa enten sing nyelempit. Dibongkar itu almari. Nemu amplop coklat. Diambil sama anaknya, "Bu, bapak tibake apik ya, Pak. Bu ya. Ameh mati loh cek nyiapke duit 10 juta." Akhirnya uang itu dibagi nyo. Siapa yang salah? Yo bapaknya tadi punya kesempatan diingat oleh Allah, tapi tidak cepat-cepat diambil malah menun. Ini bahayanya. Ya, yang ketiga kita percepat karena sudah waktunya ada nih. Yang ketiga,
Bapak Ibu rahimakumullah, setelah prosesi salam di dalam sholat, itu kita diperbolehkan. Aslinya hukum zikir doa itu tidak wajib. Jadi kalau kita punya hajat yang penting, itu boleh langsung pulang atau pergi. Asalkan syar'i ya, tidak masalah sesuatu yang remeh-temeh, yang syar'i. Ya. Yang keempat, diperbolehkannya kalau kita dari shaf pertama terburu-buru ada sesuatu yang wajib, maka kita diperbolehkan untuk fatahot torikoban nas, melompati pundak-pundak manusia. Yang nggak boleh itu apa? Ketika sholat Jumat, khotib sudah berdiri, sudah memulai khutbahnya, shaf pertama penuh, shaf kedua ada yang bolong 2 di pojokan, ketiga, 4, 5, 6 penuh, jenengan baru datang. Melihat shaf kedua ada yang kosong, jenengan pas khutbah melompati jamaah-jamaah, itu dilarang sama Nabi. Nabi pernah berkhutbah, ketika ada sahabat seperti itu, apa kata Nabi? Berhentilah, duduklah. Dikhawatirkan mengganggu sahabat yang lain mendengarkan khutbah. Nek sekarang berarti mengganggu jamaah lain terbangun dari tidurnya, mengganggu anglere tiang sari. Ngapunten ganggu lagi mimpi ya. Khotbah iso mimpi yo. Ya. Bayu kadang nggih dicitani kalih rencana niku. Wah, aku mau khotbah iso mimpi. Ngene bangga ya, Pak. Ya. Berarti kan angler biang atau niku nganti mimpi. Nah, yang terakhir. Ya, yang terakhir apa yang hikmah bisa kita ambil kalau kita menaruh kecurigaan kepada orang lain. Tingkah laku kita membuat orang lain itu curiga, maka sunnahnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nabi tadi juga melihat sahabatnya kok terheran-heran, wajahnya kok berbeda-berbeda, kok pada terheran-heran, maka Nabi menjelaskan, dakartu syai'an min tibrin indana. Aku tadi gini dijelaskan. Karena kalau tidak dijelaskan timbul ghil, ya. Ghil apa itu? Atau apa, timbul rasa kecurigaan, suudon, ya. Dendam, nanti semua akan turun ke situ kalau tidak cepat-cepat dijelaskan. Ya, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini 2 hadis yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Intinya cuma satu, badiru bil a'malis sholihah. Kalau kita punya peluang amal soleh di depan mata kita, tidak ada pilihan lain kecuali bergegas. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Ancaman orang yang menunda-nunda amalan, orang itu akan terkena fitnah. Dan orang yang menunda-nunda suatu amalan dan hanya berangan-angan, orang itu akan satu langkah membawa modal kebangkrutan. Dah, intinya monggo, ada amal soleh langsung satset. Kalau ada sesuatu yang baik, satset. Ampun sakse tapi satset. Nggih, mekaten mawon ingkang saged kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun agunge pangapunten. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.